Ibuku jatuh sakit, dan hidup memaksaku tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Saat itu, aku masih kecil, tapi aku harus menjadi seorang nelayan. Demi ibu, aku akan rela melakukan segalanya. Pagi itu, aku terbangun di rumah kecil kami. Hanya aku dan ibu yang masih terbaring diam. Tubuhnya melemah karena infeksi zombie. Aku sempat nyoba berbicara dengannya. Dan jujur, kata-katanya membuatku ingin menangis. Maaf ya nak, ibu sudah gak sekuat dulu. Penyakit ini rasanya makin parah setiap hari. Tempat ini, walau kecil, ini tetap rumah kita. Jaga baik-baik ya. Bukan cuma rumah ini, tapi juga desa ini. Selamat tidur, Ibu. Mimpi indah ya. Di saat itu, aku mulai berpikir, kalau aku nggak bisa seperti ini terus. Aku harus mulai dari sesuatu, sekecil apapun itu. Jadi aku mulai mengusap mataku dan ngambil pisau dapur yang ada di situ. Aku mulai membersihkan jaring laba-laba yang menempel di sudut-sudut rumah. Sedikit demi sedikit, aku ngerapiin semuanya. Rumah ini kecil, tua, dan mulai rapuh. Tapi untuk saat ini, tempat ini adalah satu-satunya perlindungan yang kami punya. Aku juga mulai memperhatikan lingkungan di sekitar. Ada kandang tua dengan 2 sapi dan seekor babi, sumur tua yang udah lama gak kepakai, dan tempat pengasapan ikan milik peninggalan ayah. Semua ini kini jadi tanggung jawabku. Keesokan harinya ibu memanggilku dengan suara lembut dan menyuruhku untuk pergi menemui Pak Tua yang ada di tepi pantai. Dia dulu pernah membantu ayah, dan mungkin dia juga bisa mengajariku untuk menjadi seorang nelayan. Jadi aku pergilah ke tepi pantai untuk menemui Pak Tua nelayan, dengan ngebawa sedikit perbekalan yang tersisa. Oh, ini kah? Halo kakek, kakek Marlin. Oke, hidup sebagai seorang nelayan itu sulit, tapi jujur, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Ini Pak Tua Marlin, seorang nelayan yang sudah menghabiskan hampir seluruh hidupnya bersama laut. Wajahnya keras dan kulitnya kayak terbakar matahari. Tapi dari tampangnya, aku tahu dia orang yang mengerti arti hidup sederhana. Dia bilang, hidup sebagai nelayan memang keras. Tapi jujur, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Dan laut nggak pernah bohong. Kadang laut bisa ngasih banyak, tapi kadang juga nggak ngasih apa-apa. Itulah hidup sebagai seorang nelayan. Pak Tua Marlin ini baik banget, sampai-sampai dia ngasih aku sebuah pancingan tua miliknya. Katanya sih, pancingan ini udah menemani dia melewati badai, ikan raksasa, dan hari-hari panjang. Dan sekarang, dia mempercayakannya ke aku. Oke, makasih ya kek pancingannya. Bisa langsung mancing sih kayaknya. Di saat itu aku pulang dengan wajah tersenyum, dan langsung kasih tahu ibu soal itu. Tapi sepertinya, dia terlelap tidur karena kelelahan. Jadi di saat itu aku juga ikut tidur. Selamat tidur, Ibu. Hari ini aku semangat banget untuk melemparkan umpan pertama. Tapi ternyata memancing gak semudah kelihatannya. Hop, dapat. Tunggu. Ini gimana sih? Tunggu. Salah. Tunggu. Ini gimana caranya? Oke, kayaknya ini dipertahanin kayaknya. Bar hijau ya. Sabar. Oke, dikit lagi. Let's go. Nice, dapat. Lionfish, ikan pertama. Di sini mancing gak kayak Minecraft biasanya. Kita harus jaga bar hijau ini tetap tepat di posisi ikannya. Kalau ikannya bergerak ke atas, kita juga harus ikut menyesuaikan. Terus harus kita pertahankan juga supaya barnya tetap nempel ke badan ikan. Dan kalau kita gagal, ikannya bisa kabur. Tapi kalau berhasil, ikannya bakalan jadi milik kita. Aku mancing seharian sampai lupa waktu. Sore itu aku pulang dengan senyum lebar, bawa beberapa ikan kecil hasil kerja keras pertamaku. Dan seperti biasa, aku langsung cerita ke ibu soal itu. Ibu tahu nggak? Tadi pas aku mancing ikannya lepas 1, tapi aku bisa dapat 2 sih untuk mancing pertama.
Awalnya sulit sih, tapi sekarang aku udah ngerti sih. Walaupun dia tertidur lelap, entah kenapa aku tetap cerita panjang lebar. Aku tahu mungkin dia nggak dengar, tapi hatiku senang bisa pulang dan cerita ke ibu. Pagi ini ibu memanggilku lagi, dan dia bilang kalau aku butuh sesuatu aku bisa pergi ke desa. Pak Tua Marlin juga bilang hal yang sama. Kalau aku udah punya ikan, aku bisa jual hasilnya ke pasar yang ada di desa. Pulau ini kecil, tapi menyimpan banyak cerita di dalamnya. Orang-orangnya ramah dan saling membantu satu sama lain. Halo Pak Mark, selamat pagi. Ini Pak Mark dan juga anaknya Barlin. Mereka adalah orang yang membeli hasil tangkapan nelayan lokal. Nantinya mereka akan jual lagi ke luar pulau. Ada banyak banget ikan yang bisa dijual. Setiap ikan dihargai berbeda-beda, tergantung jenis ikannya apa. Bahkan ada yang punya nilai jual sampai 32 emerald. Tapi kayaknya itu ikan langka. Oh ya, hampir lupa, bapak ini sempat mampir ke rumahku tadi pagi dan nawarin pekerjaan. Pekerjaannya nggak sulit, yaitu ngebawain 8 berslok. Jadi aku hampirin dia lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hadiahnya sih acak ya, dan aku dapat angler pottery shark yang aku nggak tahu kegunaannya buat apa. Karena kerjaannya mudah, aku coba tanya lagi. Tapi kali ini berbeda. Dia nyuruh aku buat nyari barang yang namanya glow cloth. Jujur aku nggak tahu itu apa dan harus cari di mana. Ya semoga aja nanti bisa ketemu. Sebelum mencari itu, aku pengen kenalin dulu beberapa orang. Ini Kak Celia, istrinya Bang Vin. Mereka ngejual alat-alat nelayan, pancingan, dan lain-lain. Lalu ada Pak Mike. Dia adalah orang yang menjual bahan bangunan ke penduduk desa, kayak kayu, batu, dan lain-lain. Dia bilang desa di pulau ini dulunya dibangun dengan bahan bangunan miliknya. Selain itu, ada Bang Red. Dia adalah penempah alat dan senjata. Dia hampir menjual semuanya, mulai dari stone sampai netherite. Kemarin aku juga sempat beli stone X ke dia. Lalu ada Bang Nyaret yang namanya Griff. Dia ngejual berbagai armor, mulai dari leader sampai netherite. Kata mereka, ini bisnis turun-menurun. Berhubung uangku masih sedikit, aku nyoba mancing lagi untuk dapatin lebih banyak ikan. Dan jujur, walaupun udah beberapa kali, aku masih kesulitan mempertahankan bar hijau ini tepat di posisi ikannya. Jujur ini masih sulit sih, walaupun aku udah nyoba beberapa kali, tapi oke, pertahanin dikit lagi. Oke, sabar. Let's go. Dapat ikan lion fish lagi. Mancing lagi gak sih? Hari ini aku mancing lagi. Entah kenapa rasanya seru banget, walaupun prosesnya tuh nyebelin. Mungkin ini yang dirasakan sama orang-orang yang hobi mancing. Kita nggak pernah tahu kapan ikan bakalan makan umpannya. Tapi ketika pancingan kita ditarik, rasanya kayak dopamin langsung masuk ke otak. Sore harinya, setelah dapat beberapa ikan, aku jual semuanya ke Barlin. Dan akhirnya, aku punya cukup uang untuk beli fish trap pertamaku. Aku bener-bener nggak sabar pengen coba alat ini. Kata Kak Celia, tinggal taruh aja di pinggir laut dan kasih umpan yang tepat. Jadi, ada beberapa jenis umpan yang bisa kita pakai. Dan tiap umpan itu narik jenis ikan yang berbeda-beda. Kata Kak Celia, roti bisa buat semua jenis ikan. Berries bagus buat salmon, beetroot buat COD, melon buat tropical fish, dan golden carrot buat pufferfish. Kayaknya sih aku bakalan eksperimen semuanya. Oke, ini dia fish trap pertama. Harusnya tinggal ditaruh gini doang, kata Kak Celia. Terus ditaruh umpan. Umpannya itu roti. Nah, bisa banyak. Oke, tambahin lagi kali. Nggak usah dah. Oke, kita lihat nanti. Oke, fish trap pertama udah aku taruh dan tinggal menunggu ikan makan umpannya. So, selagi menunggu, aku merapikan halaman rumah dan mulai buat kebun kecil. Soalnya, aku ingat salah satu nasihat ibu yang gak pernah aku lupain. Kaisi, kalau nanti kamu besar, tanamlah sesuatu. Karena dari satu benih kecil, kamu akan belajar 2 hal yang paling penting. Sabar dan harapan. Itu sih yang dikatain ibu, cuman aku jujur masih nggak ngerti. Selamat malam ibu. Good night. Mari kita lihat. Nice, dapat 5. Oke, tinggal dikit tuh umpannya, tapi nggak apa. Ini kita pindahin biar lebih deket. Kita taruh sini aja, terus kita taruh umpannya lagi. Kita taruhnya setengah aja kali ya, oke? Hasil dari fish trap selama 2 hari benar-benar bagus. Aku bisa nangkap banyak banget ikan. Dan semuanya aku jual ke Pak Mark dan juga Barlin. Total uang yang aku punya sekarang yaitu 17 emerald. Jadi aku cobalah beli alat yang namanya worm farm. Kata Bang Vin, ini alat untuk menghasilkan cacing ketika kita mancing. Jadi aku langsung bawa pulang dan daur ulang berries ke worm farm ini. Hasilnya aku bisa dapatin beberapa cacing.
Setelah itu, aku cek fish trap lagi, dan ternyata ada beberapa ikan yang ketangkap lagi. Jadi langsung aku jual ke Pak Mark. Setelah uangku cukup, aku beli satu fish trap tambahan. Dengan begitu, aku bisa nangkap ikan 2 kali lebih cepat. Seperti biasa, selagi menunggu, aku selingin waktu dengan cara memancing. Dan kadang aku bisa dapat semacam kotak harta karun yang berisikan barang-barang langka. Ini guys, alasan kenapa bisa ada iron, gold, diamond, dan lain-lain di inventoriku. Harusnya sih ini nggak masuk cerita ya, tapi biar kalian tahu aja hasilnya dari mana. Sebenarnya guys, aku nggak mau kayak gini, tapi ya udah terlanjur juga. Oke? Aku bener-bener nabung sampai uangku lumayan banyak, karena aku pengen beli alat-alat yang lain. Kayak double hook, tackle box, dan juga iron backpack ini. Kata Bang Vin, aku butuh tackle box ini biar bisa maksimalin pancingannya. Dengan ini, aku bisa pakai hook yang berbeda-beda. Contohnya double hook ini, yang bisa dapetin ikan 2 biji sekaligus. Terus, aku juga pakai cacing yang sebelumnya aku dapat dari worm farm. Sekarang aku juga udah punya backpack. Dengan begini, aku bisa bawa barang lebih banyak. Sekarang aku udah punya tas, jadi aku bisa bawa barang lebih banyak. Let's go! Oke, karena kemarin aku udah upgrade pancingan, aku nyoba langsung untuk lihat di mana perbedaannya. Dan ternyata, nggak langsung dapat 2 ikan dalam sekali tarikan. Malahan aku dapat kayu. Awalnya sih karena aku pikir kurang lama mancing. Tapi setelah aku ngabisin waktu seharian, tetap aja nggak ada perubahan. Kok nggak dapat 2 ikan ya langsung ya? Kayaknya aku harus tanya Bang Vin dulu sih. Keesokan harinya aku tanyalah ke Bang Vin, kenapa pancingannya nggak bisa dapat 2 ikan sekaligus. Dan ternyata, aku masih butuh item lain kayak bobber dan juga fishing line. Semua itu harus dipakai kalau pengen manfaatin fitur pancingan ini. Pantesan aja aku nggak dapat 2 ikan. Jadi mau nggak mau, kayaknya aku harus kumpulin uang dulu biar bisa beli alat-alat yang lain. Kai, kalau suatu hari nanti ibu nggak bisa bangun lagi, jangan biarkan dunia ini mengubah hatimu, ya. Kamu kuat, nak. Lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tapi aku takut, Bu. Jangan takut. Ibu percaya padamu. Baik, Ibu. Hari itu, aku cuma bisa menemaninya sampai malam. Sampai dia tertidur lelap. Tengah malam aku pergi ke tepi pantai. Nggak ngelakuin apa-apa. Ya, cuma mandangin laut aja. Kayak aku nggak tahu harus gimana. Ibuku makin lemah. Setiap hari dia batuk dan kesakitan. Tapi dia masih sempat mikirin aku, kayak. Dan bahkan mikirin orang-orang di desa ini. Jujur, aku pengen dia sembuh, kayak. Apa penyakit ibu benar-benar nggak ada obatnya ya, kayak? Aku pernah dengar tentang obat yang dibawa pedagang laut yang jarang sekali singgah. Katanya obat itu bisa menyembuhkan penyakit seperti yang dialami ibumu. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Langka dan harganya sangat mahal. Dan sangat sedikit yang tahu tempatnya. Kalaupun ada, kamu harus siap bayar harga yang sangat berat, nak. Tapi percayalah, kalau niat kita baik, laut pasti akan menunjukkan jalannya. Kamu anak yang baik, Kai. Teruslah berjuang. Karena kadang, cinta yang tulus adalah kekuatan paling kuat yang bisa kita punya. Jangan menyerah ya. Kata-kata itu nggak cuma menenangkan aku malam ini, tapi juga jadi pengingat bahwa harapan itu memang ada. Selama aku masih bisa berjuang untuk ibu, aku nggak akan berhenti mencarinya. Mulai hari itu, aku janji ke diriku sendiri. Aku akan lakukan apapun demi melihat ibu tersenyum lagi. Udah beberapa hari berlalu sejak saat itu. Aku terus berusaha untuk mengumpulkan uang serta peralatan yang lebih baik. Dan sekarang, aku udah punya beberapa cara untuk menghemat pengeluaran. Contohnya dengan membuat kebun sederhana untuk ditanamin dengan melon. Karena jika aku bisa tanam sendiri, aku nggak perlu beli lagi lewat Kak Celia.
Di sini wheatku juga udah siap dipanen. Dan hari ini terjadi sesuatu yang menarik. Kok gini? Waduh, kebun mancur. Kok bisa gitu? Unik banget ya. Tambah-tambahan. Ya, hilang. Nice. Dapat bonus tadi. Menarik banget ya. Let's go lah. Aku melakukan aktivitas seperti biasa. Setiap hari aku ngecek fish trap dan hasilnya langsung aku jual semua. Sedikit demi sedikit aku kumpulin uang lebih banyak. Aku mulai nyoba alat lain juga kayak fishing net ini. Dan langsung aku taruh di pangkalan. Sejauh ini aku udah punya 9 fishing net. Cara kerjanya sederhana, nanti tiap ikan yang nyangkut bisa kita ambil di sini. Tapi nggak selalu ikan, kadang-kadang juga ada sampah laut. Hari ini tangkapanku lumayan banyak. So aku jual lah semuanya dan beli barang lagi kayak glow bait, fish trap dan juga fishing net. Karena alatku semakin banyak, aku perlu umpan yang lebih banyak juga. Tapi kalau beli umpan lagi, uangnya sayang banget. Jadi aku cobalah tanam berries lebih banyak di depan rumah. Jadi nanti aku bisa pakai ini untuk dijadikan umpan. Dengan begitu aku bisa hemat dan menabung juga. Fishing trapku sekarang ada 4, dan biar efektif, aku nyoba pindahin semuanya ke satu tempat. Jadi nanti aku akan sebar di beberapa tempat lagi. Dan jangan lupa, sekarang aku juga punya fishing net, jadi harus dicek setiap hari. Semenjak aku punya alat-alat yang lebih baik, aku merasa progresku mengumpulkan uang jauh lebih cepat. Sehari aku bisa nangkap 30 ikan lebih. Semuanya langsung aku jual. Berhubung sekarang aku punya uang lebih, aku upgrade peralatanku juga. Yang awalnya stone pickaxe langsung ke diamond pickaxe. Aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku merasa nggak ada salahnya beli sekarang. Jadi nanti nggak perlu repot lagi. Selain pickaxe, aku juga beli armor leader sama Pak Griff. Soalnya mukanya serem banget, jadi aku beli aja. Finally, armor pertamaku. Let's go. Walaupun dari leader dulu ya, tapi ya lumayan lah. Mungkin kalian pikir aku udah ngabisin semua uangku. Jawabannya, enggak. Karena setiap hari aku usahakan menabung. Aku nyimpan semuanya di backpack. Dan sejauh ini ada sekitar 77 emerald. Aku simpan ini untuk jaga-jaga. Hari ini turun hujan, jadi aku nggak bisa keluar karena cuacanya yang buruk. Tapi aku tetap manfaatin waktu untuk merapikan barang-barang di rumah, biar lebih tertata. Jujur nggak kerasa barang-barangku udah banyak banget. Bahkan buku enchantment, ini banyak banget. Bisa dibilang, ini terlalu banyak guys masalahnya. Oke, mungkin kalian bingung dari mana aku dapat semua buku enchantment ini. Jadi, seperti yang aku bilang di awal-awal, setiap mancing, kadang aku bisa dapat semacam treasure box. Nah, dari situ aku bisa dapatin item kayak iron, gold, dan enchantment book. Tapi jujur guys, ini di luar dari cerita. Makanya iron, gold, diamond gak pernah aku pakai. Karena emang udah aku buat peraturannya dari awal. Gak boleh crafting sama sekali. Jadi semuanya harus dibeli lewat penduduk desa. Ya aku pengen kalian tahu aja, fokus kita di sini adalah cerita, oke? Setelah selesai merapikan chest, aku memperbaiki atap rumahku karena dulu sempat kena sambaran petir. Ibu, rumah kita kesambar petir. Ya, sebenarnya ada banyak banget cerita di rumah ini. Cuma ya nggak aku ceritain semua. Pagi hari ini, aku pergi ke desa untuk beli beberapa batu dan kayu sama Pak Mike. Sekalian jual hasil tangkapan ikan siang ini. Setelah itu, aku pulang karena mau perbaiki atap rumah. Aku seneng banget karena akhirnya bisa punya cukup uang untuk memperbaiki tempat tinggalku. Selain itu, aku juga memperbaiki kandang. Dan juga sumur tua ini. Kayaknya udah lama banget gak kerawat. Setelah selesai, aku gak bilang ke ibu soal ini. Walaupun dia sempat nanya kenapa ada suara di atap rumah. Pengennya nanti aku mau kasih dia kejutan. Sore harinya, aku pergi ke desa lagi untuk beli 3 fish trap tambahan. Karena aku pengen terus ningkatin penghasilan. Lebih banyak fish trap artinya lebih banyak ikan. Entah kenapa, aku merasa hidup jadi lebih berarti ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu. Bukan karena kita yakin akan berhasil, tapi karena kita tahu, diam jauh lebih menyakitkan. Karena kadang, makna hidup nggak datang dari hal besar, tapi dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Walaupun itu capek, tapi saat langkah itu kita ambil untuk orang yang kita sayangin, segalanya akan terasa lebih berarti. Nggak terasa udah 20 hari berlalu. Bisa dibilang, sekarang aku jauh lebih mandiri. Dan semua ini berkat ibu.
dan juga Pak Tuan nelayan yang dengan baik hati memberi aku pancingan pertamanya. Karena itu adalah awal dari semuanya. Jadi aku mampirlah ke rumahnya hari ini, dan dia bilang dia bisa ngajarin aku untuk bikin kapal. Aku cuma perlu bawa bahan-bahannya aja ke dia, dan dia nyaranin aku untuk belajar membuat kapal kecil terlebih dahulu. So, aku belajarlah ke dia. Kemarin aku belajar banyak banget dari Pak Tua Marlin. Jadi hari ini aku pengen coba buat sendiri. Tapi aku masih butuh beberapa alat lain dulu. Kayak 2 oar lock, flat scaffolding, sloped scaffolding, dan juga 2 oar atau dayung. Semua ini dibutuhkan untuk membuat kapalnya. So, keesokan harinya, aku nyoba langsung membuatnya. Oke, ini dia. Harusnya ini diisi sama kayu kayak gini. Terus kita taruh yang namanya itu oar lock. Terus taruh sini sama, nah, let's go, kapal. Tapi tunggu, ini belum selesai, harus taruh yang namanya oar sini, sama satu lagi kita taruh di sebelahnya. Ini, let's go. Jadi juga kapal pertama. Oke, ini didorong sih. Dorong. Salah. Dorong. Tunggu. Mungkin arahnya ke, benar nggak sih tadi? Oke, udah. Terima kasih Bapak, kakek. Terima kasih Kakek Marlin. Aku bisa bikin kapal. Makasih Kek. Ibu, aku bisa bikin kapal, Ibu. Ibu harus tahu sih, sekarang aku udah bisa bikin kapal, Bu. Kakek Tua Marlin ngajarin aku, Bu. Oke, ini dia. Saatnya menjelajah lautan. Let's go, mundur. Atrek, prit. Minggir. Let's go. Ini, oke, dayungnya salah. Bentar. Ini harus butuh belajar lagi sih. Belok. Atrek, prit. 2000 parkir, minggir. Maju, let's go. Akhirnya, kapal pertamaku. Ini pertama kalinya aku bisa menaungi lautan. Kalau udah begini, aku bisa pergi jauh untuk naruh jebakan ikan yang aku punya. Kata Pak Tua Marlin sih, semakin jauh ikan ini dapat bisa semakin bagus. Dan hal itu bikin aku tambah semangat untuk jadi seorang nelayan. Oke, dengan kapal ini harusnya aku bisa taruh fish trap lebih jauh ya. Dan ikannya tuh lebih cepat dapatnya kalau dia di tengah-tengah laut. Kita taruh di sini, di bawah aja, terus kita taruh umpannya. Dan kasih tanda, jadi aku bisa kesini nanti next ya. Nah, let's go. Kita cari lagi tempat yang lain yang mungkin nyangkut, yang agak jauh dikit lah ya. Tapi aku sampai lupa kalau ini adalah lautan luas. Untuk pertama kalinya, aku melihat predator besar yang ada di laut secara langsung. Tunggu, itu ikan hiu kah? Wah iya, ikan hiu. Aduh, ini nggak bisa sih masang sini, bahaya sih. Oke, jangan. Awalnya aku pikir cuma itu yang akan jadi masalah. Tapi ternyata, aku salah besar. Itu apaan? Astaga, bajak laut. Kok bisa ada bajak laut di sini? Wah, balik aja, bahaya. Astaga, bajak laut. Wah, kejauhan sih kayaknya aku. Pulang. Ini susah sih, kayaknya aku harus pulang sih. Situasi kemarin benar-benar berbahaya. Hampir aja aku diculik sama bajak laut. Untungnya sih masih selamat. Ternyata laut itu luas banget dan menjadi nelayan gak semudah kelihatannya. Jadi kayaknya beberapa hari ke depan aku nggak akan pergi terlalu jauh. Seperti biasa, aku pergi ke pasar untuk jual ikan. Lumayan, hari ini aku bisa dapat 64 emerald.
Aku pakai uangnya untuk beli umpan lagi, yaitu golden carrot. Karena ini bisa menangkap pufferfish, karena ikan itu dibayar sangat tinggi. Setelah itu, aku beli cobblestone sama Pak Mike, karena nantinya aku pengen renovasi rumah lagi. Jadi aku nyicil bloknya itu pelan-pelan, karena ini memang butuh banyak biaya. By the way, karena aku punya banyak buku enchantment, jadi aku manfaatin untuk enchant salah satu bow yang aku punya. Di sini aku enchant dengan power 5, infinity dan juga punch 2, dan juga unbreaking 3. Bisa dibilang, bow ini sakit banget. Dan ini akan aku gunakan untuk melawan bajak laut kemarin. Maju kalian sini. Sekarang aku udah punya senjata. Kemarin aku nggak punya senjata ya. Mana? Maju kalian. Sabar, kita cari posisi yang bagus dulu. Nah, di sini. Oh, malah maju dia. Oke, maju dia. Sini lu. Ayo, sini. Nah, kan lepas kan kapal lu. Macam-macam sini, maju. Nah, finally mati juga mereka. Dan begini aku bisa taruh bebas. Dengan mengalahkan bajak laut kemarin, sekarang aku bisa cek fish trap yang udah aku sebar di beberapa tempat. Ternyata bener kata Bang Griff. Walaupun kita seorang nelayan, kadang kita tetap butuh armor dan senjata. Kita nggak tahu apa yang akan kita temui, karena lautan itu sangat luas. Oke, kita cek. Nah, oke lumayan. Kita ambil ikannya, sisanya buang aja. Ini lumayan banyak sih. Nice. Hari ini aku dapat banyak banget ikan lagi. Bahkan kayaknya ini rekor terbanyak. 100 emerald lebih. Jual semua. Jual ikan. Nggak terasa sekarang kebun di samping rumah juga udah semakin besar. Dan aku pikir, udah saatnya aku bikin tempat khusus untuk ini. Jadi aku butuh peralatan yang lebih baik. Aku pergi ke tempatnya Bang Red untuk mengupgrade X dan juga shovelku ke tingkat diamond. Sisa uangnya aku pakai untuk beli fish trap tambahan. Oke, kita cek lagi. Ya, cuma 2. Tapi nggak apa-apa. Kita bakalan coba taruh aja. Berries, terus kita taruh lagi. Terus kita cek fish trap yang lain. Waduh, kayaknya di sini ikannya kurang banyak ya. Dapatnya cuma 2, guys. Seharian ini aku cuma ngecek hasil tangkapan ikan aja. Jujur, semenjak fish trapnya semakin banyak, waktuku jadi nggak banyak. Aku ngelakuin itu dari pagi sampai sore. Dan kalaupun ada waktu malam, biasanya aku pakai beres-beres barang atau evaluasi gimana biar lebih efektif dalam penangkapan ikan. Di sini chestku juga penuh sama buku enchantment. Jadi akhirnya aku coba filter mana yang mau dibuang dan mana yang mau dipakai nanti. Keesokan harinya sama, cek hasil fish trap, jual hasilnya ke pasar, dan beli umpan lagi. Jujur aku mulai bosan dan merasa kayak stuck di sini-sini aja. Aku nyoba ngalihin perasaan itu dengan cara beli alat-alat baru, kayak trap bobber ini, yang fungsinya biar ikan gak gampang lepas pas kita mancing. Terus aku juga beli Nickel of Fishing, buat nambah 25% hasil. Tapi tetap aja, semuanya terasa repetitif. Oke lah, aku tahu kalian suka banget sama video 100 hariku guys. Dan aku bener-bener makasih banget. Karena tanpa kalian, video ini gak akan berarti apa-apa. Tapi terus terang guys, kadang aku merasa jenuh. Game yang sama, mekanik yang mirip, dan perasaan kayak muter di tempat. Dan aku pengen kalian tahu, sekarang aku udah gak kerja sendiri lagi. Aku udah punya tim yang bantuin aku untuk bikin semua ini. Semua kerja keras ini demi kalian. Dan ya, walaupun kadang lelah guys, kita tetap jalan. Karena buatku, ini bukan cuma lagi soal Minecraft, tapi soal kalian semua. So, terima kasih banyak guys buat kalian yang masih nonton. Jadi jangan lupa, kalian bisa like dan juga subscribe video ini, oke? Anyway, kalian masih ingat kan sebelumnya aku sempat rapihin buku enchantment. Sebagai pengingat aja guys, buku-buku ini aku dapat ketika memancing. Dan karena kebanyakan dan gak kepakai juga, aku disenchant semuanya. Dengan ngelakuin itu, aku bisa dapat XP tambahan. Ya lumayan lah. Hari ini ikan yang ku dapat lumayan banyak sih. Jadi mari kita jual semua ke Bang Barlin. Nah, 22, let's go. 30. Terus ini 64, let's go. 64 lagi. Wah gila, banyak banget duit gua. Hari ini aku beli armor baru dari Bang Griff. Semuanya langsung aku upgrade ke tingkat diamond, mulai dari chest plate sampai boots. Di titik ini, uangku lumayan banyak. Setiap hari aku ngecek fishing net dan juga fish trap di pangkalan. Dan ikan yang aku dapat pasti selalu banyak. Aku nggak khawatir soal uang. Tiap hari aku udah pasti dapat uang dari hasil jual ikan ke pasar. Jadi aku pikir, kenapa enggak? Aku udah kerja keras. Masa nggak boleh foya-foya?
Beli. Wah, ini item apa lagi nih? Duitku masih banyak sih, beli lagi kali ya. Beli ah. Beli. Habisin semua duit. Kamu harus siap bayar harga yang sangat berat. Papa, ini kan uang aku. Gak apa-apa. Oke, udah lama aku nggak ngecek jebakan ikannya. So, mari kita ke tempatnya. Di mana aku lupa lagi. Nah, ini yang pertama. Kita lihat. Nice. Oke. Ini satu lagi kita cek. Aduh, ini lumayan dalam ya. Kita lihat. Ngeng. Full. Let's go. Lumayan banyak sih aku taruh di beberapa tempat. Oke, kita lanjut ya. Ikan, aku pengen lihat ikan. Mana ikan. Oke, ini dia. Satu lagi, kita cek. Bam! Wuhuu! Penuh. Gila, gampang banget ya cari duit ya. Jual ikan, dapat emerald. Nah, sekarang kita cek yang di sini. Nah, ini paling banyak sih biasanya nyangkut ikan-ikan. Oke, ntar. Aku ada yang lupa kayaknya. Beneran lupa aku tadi mau ngapain ya. Oke, kita ambil aja dah. Let's go. Wuhuu. Oke, mari kita jual lagi. Let's go. Ini ada 12. Terus di sini ada satu aja. Belakangan ini, aku sering nggak pulang ke rumah. Kadang aku pergi agak jauh dari pulau. Nyoba mancing di tempat sepi, sambil nunggu malam turun. Kata orang desa, ada kemungkinan ikan legendaris bisa muncul. Soalnya kalau dilihat, harga jualnya itu tinggi banget. Jadi aku cobalah. Berhari-hari. Tapi ternyata nggak semudah itu. Yang aku dapat malah buku-buku enchantment. Somehow guys, bagus-bagus banget. Tapi kadang bikin aku mikir. Kayak laut, nyoba bikin aku betah di sini. Dikasih hadiah, dikasih kenyamanan, dikasih perasaan senang. Sampai-sampai aku kayak melupakan sesuatu yang sangat penting. Ayolah, aku pengen dapat ikan yang langka. Males banget pulang. Nggak terasa udah 40 hari berlalu, sejak pertama kali aku jadi seorang nelayan. Sekarang aku punya kapal, fish trap, alat-alat nelayan, bahkan kebun yang subur. Memancing dan menangkap ikan itu emang nyenangin, tapi kadang aku bosan juga. So hari ini aku rehat sebentar untuk memperbesar dan menata kebun. Di sini aku coba perbesar lagi dan tanam berbagai jenis seed, kayak potato, carrot, dan juga wheat. Terus aku juga tanam sugarcane di samping rumah, dan lanjut tanam lebih banyak melon dan juga pumpkin. Jujur, selain jadi nelayan, aku jadi kayak seorang petani. Biar lebih bagus, aku juga tambahin fence dan juga lantern untuk pencahayaannya. Setelah itu, aku ambil daun yang ada di pohon untuk aku pakai sebagai pembatas. Ini bener-bener cantik banget dan aku suka desain yang sekarang. Wah, ini bagus banget sih. Lebih rapi nggak sih guys? Gila. Aku penasaran kalau misalnya lebih jauh itu ada apa ya? Aku belum pernah sih. Tuh, banyak kapal. Tunggu, itu apaan? Apa itu? Banyak banget kapal. Ayo ke sana dah. Ramai banget. Wah, ini apaan? Wey. Wah, ini kayaknya pasar nggak sih? Pasar dagang. Wah, gila, rame banget. Halo. Halo, Pak. Lagi ngapain sih rame-rame? Ada apa? Tunggu, ini mereka jualan atau gimana ya? Oke. Oh, ini ada orang nih. Ken. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu akan temukan di sini. Minggu lalu seseorang menjual ikan dengan 3 mata. Wow. Wah, kayaknya ini pasar gelap nggak sih? Kayak barang-barang ilegal gitu dijual di sini. Di sini ada Stefani. Wow, ada banyak orang di sini.
Iya ya, rame banget sih. Ini siapa nih, Butcher? Wow, Mr. Brock. Bukan Mr. Beast tapi Mr. Brock. Aku ingin membeli, tapi aku tidak punya uang. Mr. Brock, Mr. Miskin. Ini rame banget sih orang-orang. Oke, ini dia jual apa? Neon. Neon menjual barang-barang piknik kayaknya ini. Lihat. Coconut cocktail. Minuman. Jangan. Ini belum perlu sih. Ini apa lagi nih? Piglin Gambler. Tunggu, ini apaan ini? Bayar gold dan bermain. Oke. Kita harus kasih gold kah? Tunggu, aku tukar dulu. Gold ingot. Coba kita kasih. Oke. Mulai. Ayo. Kayaknya nih milih kayak gitu di sini nih. Nah. Lah kok kosong? Tunggu, ini aku yang salah atau? Ayo, satu lagi. Nah, ini kan. 1 2 3 4. Ngeng. Nah. Tunggu. Wow. Scam ini. Parah. Malah keluar ini. Ini kalau satu lagi nih salah nih, guys. Berarti kayaknya emang scam sih. Nih ya. Nih. Coba. Tuh kan? Jangan ketipu gua. Jangan lagi. Di sini ada Ibob. Hey, kamu baru aja di sini. Sama katanya, guys. Oke. Sini ada juga yang namanya Kapten. Kapten Joe. Menarik. Kapten Joe jual pisau. Kayaknya aku harus beli sih. Ibu aku kayaknya aku harus beli sih. Soalnya di rumah itu masih iron. Nah, aku akan coba beli yang diamond biar lebih kuat ya untuk motong-motong ya. Oke, tuh, uangku lumayan banyak, guys. Tenang. Kita beli yang namanya itu diamond knife. Let's go. Sekarang udah upgrade ya. Terus aku pengen beli satu lagi dah. Aku pengen beli. Kayaknya nggak usah dah, udah. Nabung. Hehehe, kayaknya nih orang bisa. Halo. Nah, ini nggak ada nama dia. Bang, kamu jualan apa, Bang? Tunggu. Ya, tentu aja ini penyembuh untuk infeksi. Tunggu. Itu yang mereka bilang sudah teruji juga. Tunggu. Jangan bilang. Sumpah beneran ada zombie infection cure. Aku benar-benar gak percaya dengan apa yang aku lihat. Obat untuk infeksi zombie ada di depanku. Obat yang pernah dibilang sama Pak Tua Marlin. Dan sekarang benar-benar ada di depan mataku. Harganya mahal banget, 64 emerald dan 16 block of emerald. Tapi di sini aku nggak peduli. Kalau ini bisa nyembuhin ibu, aku akan bayar berapapun. Wah, ini harus dibeli sih. Oke. Kita tukar aja semua. Bodo amat lah, mahal begitu bodo amat. Kalau ini bisa nyembuhin ibu, berapapun ku bayar pokoknya. Oke. Ini harus dikasih ibu sih. Let's go. Kasih obatnya. Ini harusnya disuntik aja sih. Semoga aja obat ini bisa nyembuhin ibu sih. Oke, ini dia. Hah? Kok pecah? Tunggu. Oh no, jangan bilang ini palsu dong. Aku pulang secepat yang aku bisa. Tanganku gemeteran waktu aku kasih obat itu ke ibu. Aku pikir semua usaha ini akhirnya ada artinya. Tapi gak ada yang berubah. Ibu tetap diam, tetap lemah, tetap seperti biasanya. Butuh beberapa saat untuk aku sadar bahwa obat itu palsu. Aku ditipu. Semua uangku, semua kerja kerasku, semua harapanku hilang. Aku cuma ingin melihat ibu tersenyum lagi. Satu kali saja. Apa itu terlalu banyak untuk diminta?
Sejak hari itu, nggak banyak yang aku lakuin. Entah kenapa, semuanya terasa hampa. Aku nyoba bikin ulang tempat baris di samping rumah. Nggak ada alasan khusus. Aku cuma pengen nyibukin diri aja. Aku nggak nyentuh fish trap sama sekali. Ngelihat air laut aja, rasanya hatiku kayak dirobek. Tapi hari itu, aku ngelihat satu tanaman beris yang tumbuh lebih cepat dari yang lain. Cuma satu batang kecil, tapi warnanya merah cerah. Entah kenapa, itu bikin aku berpikir, kalau sesuatu sekecil itu bisa tumbuh, mungkin ini yang dimaksud dengan ibu. Kalau aku bisa menanam dan merawat sesuatu, berarti aku mungkin masih punya harapan. Kamu anak yang baik, Kai. Teruslah berjuang. Karena kadang cinta yang tulus adalah kekuatan paling kuat yang bisa kita punya. Setelah itu aku mulai pelan-pelan balik ke laut. Aku ngecek fish trap yang lama aku hindarin. Isinya nggak banyak, tapi cukup buat dijual. Aku juga mulai mancing lagi, masukin umpan ke laut, beli beberapa alat baru, termasuk sonar bobber. Alat itu bisa ngasih tahu jenis ikan apa yang akan didapat. Sederhananya, ini cukup bikin aku ngerasa lebih dekat lagi dengan laut. Aku mulai ngerasa, walaupun jalannya pelan, tapi aku bisa mulai bergerak lagi. Kaisi, kalau nanti kamu besar, tanamlah sesuatu. Karena dari satu benih kecil, kamu akan belajar dua hal yang paling penting. Sabar dan harapan. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku akan terus jalan. Pelan-pelan aja, tapi aku nggak akan berhenti. Ayo bisa-bisa pelan-pelan, tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti, oke? Tapi ketika aku mencoba untuk bangkit, tiba-tiba aja sesuatu yang gak aku harapkan terjadi lagi. Wah, ini kru kita yang kemarin kemana? Kenapa mereka tidak balik-balik sih? Kayaknya mereka diserang sama warga desa deh, Bos. Hah? Warga desa? Iya, warga desa yang ada di pulau itu. Hah? Berani-beraninya mereka. Oke, siapkan pasukan. Kita akan serang desa mereka. Baik, Bos. Wah. Red. No. Kok bisa ada red? Masuk. Oh my god. Oke, dari satu. Astaga. Maju sini, maju. Ini penduduk desa nggak bisa sih, harus dibantu sih. Oke. Satu lagi. Oh, slow. Oh. Aku nggak tahu apa yang terjadi, nggak ada tanda-tanda apapun. Tapi tiba-tiba desa ini diserang. Penduduk desa di sini bingung banget karena memang nggak ada yang siap buat ini. Jujur, aku sendiri masih belum sepenuhnya pulih dari kejadian kemarin. Tapi ketika aku ngelihat mereka panik, aku tahu kalau aku nggak punya pilihan lain. Sekarang bukan waktunya untuk diam. Astaga, ini penduduk desa masalahnya nggak bisa mempertahankan diri, guys. Oke. Mau nggak mau aku bantu sih. Tuh kan? Udah ada yang masuk dong. Astaga, dalam banget. Masuk, Pak. Astaga, oh my god, baik banget. Untung aku udah bikin panah, kalau nggak ini bahaya banget sih. Sini, maju. Astaga, darah gua. Dikit lagi. Ayo. Ini kakak ini diam doang dong. Oke. Wah, ini nggak bener sih ini. Oke. Sabar. Masih ada dua lagi. Sabar. Nice. Oke, masih ada satu lagi. Wah, ini kayaknya sembunyi sih. Wah. Astaga, rame banget. Mereka bawa rapager dong. Oke, sabar. Ini panahku lumayan kuat sih. Ayo, bisa. Nice. Sabar. 1, 2, oke. Sabar, golden apple. Oke. Sabar, ini rame banget. Wah, nggak ada yang bantu lagi. Oh, ini. Oh, itu yang hilang kemarin. Nah, ini.
Mana tadi? Kayak penyihir gitu. Ada gak sih? Oke. Oh ini. Nah ini yang lapor kayaknya, yang kayak gitu. Tuh dia lari masalahnya. Nah. Maju lu. Untung aku udah upgrade senjata sama armor. Kalau nggak ini susah banget sih kayaknya. Tuh kalian lihat. What the hell is that? Oh, dari gua. Wah, gila. Ini sumpah ini bajak laut yang kemarin panggil pasukan kayaknya. Wah, gila. Tuh ini benci banget gua. Oke. Masih ada. Ini. Wah, ini. Itu apaan lagi? Maju lu. Sabar, makan golden apple dulu. Sabar. Nah, ini nih. Aduh. Astaga, ramai banget, itu apaan? Oh my god. Nice. Oke. Sabar. Dikit lagi. Nice. Wah. Kacau banget gak sih? Ini terakhir kayaknya. Udah. Kejadian kemarin benar-benar memukul semua orang. Banyak warga yang terluka. Beberapa rumah rusak parah dan suasana desa sunyi. Bukan karena sepi, tapi karena semua orang masih merasakan lukanya. Butuh beberapa hari sampai semuanya jalan seperti biasa lagi. Tapi meski begitu, aku salut sama mereka. Mereka nggak sepenuhnya menyerah. Walaupun kejadian kemarin cukup menyakitkan, tapi mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan aku nggak boleh sedih. Aku juga harus kuat. Jadi aku mulai fokus lagi ke pekerjaan yang biasa aku lakukan, kayak mancing dan ningkatin alat-alatku. Di sini aku beli cork bobber, alat kecil yang bisa ngebantu perbesar bar hijau pas mancing. Jadi proses nangkap ikan bakalan jadi lebih gampang. Selain itu, aku juga beli lebih banyak fishing net dan juga fish trap. Tapi kali ini, aku mutusin untuk pindahin semuanya ke satu tempat khusus. Dulu, semua fish trap aku sebar sembarangan. Aku pikir yang penting asal naruh aja. Udah pasti dapat ikan. Tapi makin lama, justru itu bikin aku bingung. Aku nggak tahu mana yang udah dicek dan mana yang belum. Dan ketika bajak laut datang, aku nggak bisa jagain semua tempat itu. Jadi sekarang, aku bikin di satu tempat khusus. Aku buat fondasi dan pagarin pakai driftwood fence. Tujuannya biar lebih rapi dan juga aman. Semua trap dan jaring aku taruh di sana. Ini jauh lebih efektif. Bukan cuma soal hasil tangkapan, tapi soal gimana caranya aku bikin sistem penangkapan ikan yang efektif. Ternyata, jadi nelayan bukan cuma soal sabar nunggu ikan, tapi juga soal ngerti tempat, ngerti ritme laut, dan ngerti gimana caranya bertahan. Hasil yang aku dapat bisa jauh berkali-kali lipat. Dan di sini, aku nggak boros seperti sebelumnya. Aku mulai jaga keuangan. Semua hasilnya, aku belikan umpan lagi. Begitu seterusnya. Taruh umpan, pokoknya fullin aja umpannya. Jadi nanti kalau sekali dapat bisa langsung banyak. Taruh umpan semuanya. Kadang-kadang batu bisa dapat juga ya. Oke. Nah itu banyak banget ya. Oke, ini kita simpan. Lumayan banget. Ambil dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Pelan-pelan bisa yuk. Nice. Oke, lumayan banyak. Ya jual habis nih. Jual lagi. Hari ini aku masak ikan buat stok makanan. Ya, beginilah jadi seorang nelayan. Setiap hari pasti ngadep laut. Dan setiap hari juga pasti makan ikan. Tapi aku bersyukur banget, paling nggak perutku kenyang. Setelah itu, aku beresin isi chest. Rapihin alat-alat, filter hasil tangkapan, dan nyimpan barang-barang penting. Biasanya hal kecil kayak gini sering dilewatkan. Tapi kalau udah berantakan, malah jadi repot sendiri nanti. Keesokan harinya, aku mancing seharian.
karena kemarin aku beli bobber baru. Di sini bar hijaunya gede banget, jadi gampang banget ngikutin gerakan ikannya. Aku tahu progresku ini bukan hal besar buat orang lain, tapi buatku yang belajar semua ini dari nol, ini adalah suatu kemajuan yang besar. Hari ini aku juga mulai bongkar sumur tua di samping rumah. Soalnya udah lama banget nggak kepakai dan airnya juga udah nggak layak. Jadi daripada rusak, lebih bagus dibersihkan sekalian aja. Aku juga tebang beberapa pohon di samping rumah untuk diambil daunnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada kayak semacam perasaan lega tiap kali rumah ini sedikit lebih rapi. Setelah itu, aku pergi ke tempat penangkapan ikan yang aku bangun kemarin. Di dunia nelayan, mungkin ini semacam lumbung laut. Semua fish trap dan jaring aku cek satu-satu. Dan hasilnya itu benar-benar luar biasa. Ikan-ikan melimpah, backpackku aja sampai penuh. Jadi aku simpanlah semuanya buat dijual besok. Dan ketika matahari muncul, aku jual semua hasil tangkapannya. Berkat sistem penangkapan ikan yang baru ini, aku merasa kayak benar-benar panen. Rezeki yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Bahkan masih banyak ikan yang belum aku jual. Dengan uang sebanyak ini, aku sisihkan sebagian buat beli bahan bangunan, kayak brick, stripped bambu, granit, diorite, dan lain-lain. Aku harap, dengan rumah yang bagus, rezekinya juga akan ikut bagus juga. Lagian, ini juga impian ibu dari dulu, punya rumah yang layak, yang nyaman. Keesokan harinya, aku mulai dengan membuat pagar rumah. Bukan cuma biar aman dari bajak laut, tapi juga biar terasa lebih damai. Di sini aku kombinasikan blok bambu dan daun-daun biar lebih adem. Aku juga bikin kolam kecil di depan rumah. Pengennya sih bisa pelihara ikan juga di sini. Terus kolamnya juga aku kasih pagar kayu dan lantern kecil-kecilan. Sekarang aku benar-benar suka rumah ini. Bukan karena mewah, tapi karena ada kerja keras di setiap sudutnya. Dan yang paling penting, masih ada ibu yang nemenin aku sampai sekarang. Pagi ini aku ke tempat Pak Tua Marlin, ambil beberapa bunga yang tumbuh di sana. Soalnya warnanya bagus dan aku tahu ibu pasti suka. Sampai rumah, aku langsung mulai bikin air mancur kecil di samping rumah. Ini bukan sesuatu yang penting sih, tapi aku yakin ibu pasti suka ngeliat ini. Apalagi kalau di sekelilingnya aku taruh bunga. Setelah itu, aku lanjut renovasi kandang. Sekarang aku bikin jauh lebih luas, lebih bersih dan lebih nyaman buat hewan-hewan di sini. Karena aku percaya, kalau kita sayang sama mereka, mereka juga akan balas dengan caranya sendiri. Contohnya sapi, kalau dirawat dengan baik, dia akan kasih kita susu segar. Setelah itu, aku lanjut ngerjain rumah utama. Aku perbesar ruangan yang ada di samping kebun. Soalnya dari dulu aku ngerasa bagian ini sempit banget. Sekarang ruangan ini bisa buat nyimpen alat-alat, tempat duduk santai, atau sekedar tempat ibu bisa melihat aku berkebun nanti. Terus atapnya juga aku ganti pakai kayu berwarna merah, biar rumah ini kelihatan lebih hangat. Apalagi, ini warna kesukaan ibu. Hampir semua sudut rumah aku rapihkan pelan-pelan. Tiap detail kecilnya aku perhatikan dengan baik. Dari jendela sampai pintu belakang. Sampai-sampai ibu sempat nanya dari dalam kamar. Tenang aja ibu, ini lagi aku perbaikin rumahnya biar lebih bagus. Nah, nanti ibu lihat aja deh. Ini kalau misalnya udah jadi bakalan bagus bu. Nah, let's go. Oke, lebih bagus gak sih? Aku tambahin banyak jendela, supaya ibu bisa melihat keluar. Ya walaupun cuma dari tempat tidurnya. Aku masih pengen banget. Dia bisa ngelihat semuanya. Oke, ini dia. Wah, gila ini bagus banget sih. Ibu harus lihat sih. Ibu cepat sembuh ya. Biar kita bisa main bareng lagi. Ya, sekarang rumah ini udah jauh berubah dari awal. Pagar bambu, kolam ikan kecil, lantern di pinggir jalan, air mancur kecil, dan bunga-bunga di sekelilingnya. Semua ini bikin aku senang. Tapi jujur, aku cuma pengen satu hal lagi. Aku pengen ibu lihat semua ini. Sayangnya, sampai hari ini, dia masih terbaring diam di kasurnya. Aku sayang banget sama ibu. Dan jujur, aku masih kepikiran soal itu. Apa emang gak ada harapan lagi? Apa obat untuk menyembuhkan penyakit zombie ini benar-benar gak pernah ada? Dulu aku pernah dibohongi. Dan semua uangku habis karena itu. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku ini masih ada sisa keyakinan kecil. Mungkin harapan itu gak pernah hilang. Cuma tersembunyi aja jauh di balik laut. Jadi aku pergilah ke tempat Pak Tua Marlin. Kali ini bukan soal mancing, tapi buat belajar kapal yang lebih besar.
kapal yang bisa ngebawa aku lebih jauh daripada sebelumnya. Prosesnya nggak mudah, aku belajar berhari-hari sama beliau. Dari potong kayu, pasang kerangka, sampai gimana caranya bertahan di lautan. Setelah semua siap, aku mulai membangun kapalku sendiri di sisi pantai, tepat di samping rumah, pelan-pelan, bagian demi bagian. Ini bukan sekedar kapal, tapi simbol bahwa aku masih berjuang keras. Oke, ini dia kapal yang lebih besar. Harusnya, tunggu, kayak gini. Tunggu, aku lupa lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini kita isi sama oak wood. Isi aja semua sampai full pokoknya. Terus aku butuh lagi yang namanya tuh lead. Kata Pak Marlin ini buat narik kapalnya gitu guys. Nah terus kita kulitin dulu guys. Soalnya emang harus gini ya. Oke, ini kita isi sampai full. Let's go. Oke, selanjutnya ini juga diisi pakai ini. Nah, oke, aku butuh wall. Ini ada wall. Isi aja. Let's go. Oke, udah mau jadi. Ini sih. Let's go. Harusnya masih ada aneh-aneh ini. Ini kita isi yang namanya itu. Nah, ini kita pakai fence. Nah, oke, dikit lagi. Oke, satu lagi. Bagian sini. Kita butuh yang namanya itu tadi. Terakhir tinggal kasih lead aja. Let's go. Kapal yang lebih besar. Akhirnya jadi juga. Setelah semua kerja keras ini, kapalnya jadi juga. Setiap potongan kayu, fence, wall, aku pasang sendiri. Rasanya kayak kerja kerasku terbayarkan. Aku seneng banget lihat hasilnya. Tapi karena terlalu senang, aku sampai lupa satu hal penting. Kapal ini beda dari kapal kecil yang biasa aku pakai. Dan aku nggak tahu cara menggunakannya. Ini gimana cara makainya ya? Aku nggak pernah tahu masalahnya. Kakek Marlin nggak ngajarin masalahnya cara berlayar seperti ini ya. Wow. Woi, tunggu. Wow, ini gimana caranya? Belok sendiri. Supaya ini belok sendiri. Ini nggak bisa jalan. Nah, tunggu, ini aneh banget. Woi, ini gimana caranya? Pak Marlin, Kakek Marlin, tolong. Ini gimana caranya sih? Jujur aja, aku nggak tahu cara berlayar. Kapal ini nggak bisa digerakin kayak perahu biasa. Dia baru bisa jalan ketika ada angin aja. Dan ternyata, arah angin itu penting banget. Kalau aku maksa jalan melawan arah angin, kapalnya malah nggak jalan. Disinilah aku mulai belajar. Kalau dilihat, ada bar khusus di samping darah yang nunjukin arah mata angin. Aku harus pastiin jarumnya berwarna hijau, yang artinya anginnya searah dan kapalku bisa melaju. Oke. Nabrak boys. Nabrak, bang, berhenti. Astaga, ini gimana cara ngendarainnya? No, itu bajak laut, jangan ke situ. Mbak, tolongin gua, Mbak. Ajarin aku, Mbak. Mbak, ajarin aku. Mbak. Aku masih nggak ngerti cara menggunakan kapal ini. Alhasil, aku kejebak di laut seharian. Ya, syukurnya aku masih bisa pulang sih. Tapi tengah malam. Seharian aku di tengah laut. Nggak tahu cara ngapain kapal ini. Akhirnya bisa pulang. Sabar. Tolong, Ibu. Aku hampir kejebak. Pagi ini aku mulai hari dengan enchant pickaxe-ku dengan fortune ketiga. Biar nanti kalau nemu sesuatu, hasilnya bisa lebih banyak. Habis itu aku masak beberapa ikan buat sarapan. Soalnya protein itu penting, apalagi kalau pengen ngelaut lagi. Setelah kenyang, aku nyoba belajar berlayar lagi. Hari ini pokoknya aku harus bisa ngendaliin ini kapal ya. Dan aku mulai ngerti caranya. Pertama, Oke, Wira apa itu? Ini kita lepas, terus kita lepas bagian sininya. Nah, langsung jalan. Langsung kita ke bagian sini. Pelan-pelan, di sini aku mulai ngerti pola angin. Gimana cara belok, dan kapan harus turunin jangkar. Nggak gampang, tapi setiap kali kapalku bisa jalan mulus, rasanya puas banget. Ini pertama kalinya aku berlayar sejauh ini. Jujur, di sini aku nggak tahu lagi ada di mana. Nggak ada tanda, bahkan aku nggak bawa peta.
cuma ada air laut, dan aku menemukan sesuatu. Tempat apa ini? Kayaknya pulau. Tapi pulaunya kayak ini banget ya, tandus banget ya. Tuh sepi banget. Itu suara apa? Itu suara apa? Itu suara apa? Itu suara apa? Oh, kalian lihat nggak itu tadi?